Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam berapa ini? Ke-20 ke-25 malam ke-8 ke-7 udah pengen 20 aja. Malam ke-7 bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap niat, setiap langkah kaki kita dari tempat masing-masing menuju masjid yang mulia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan pahala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darul Muttaqin yang berbahagia, ini luar biasa. Jamaah Masjid Darul Muttaqin Komplek Perumahan Ria Mataram, jamaahnya kompak sehingga masjidnya penuh, di dalam penuh, di luar pun penuh. Beda dengan masjid saya di Kampung Tegal. Malam pertama membuka masjid menyempit sehingga jamaah sampai ke jalan-jalan. Malam kedua masih banyak. Nah, malam ketiga masjid jadi gede. Masjidnya yang gede atau jamaahnya yang berkurang? Jamaahnya yang berkurang karena situasinya hujan. Namun alhamdulillah jamaah di Masjid Darul Muttaqin ini begitu kompak sehingga masjidnya kayaknya kurang gede. Insya Allah kalau masjidnya digedein, jamaahnya malah berkurang. Insya Allah kalau masjidnya lebih besar, jamaahnya pun lebih besar. Amin. Ini untuk semangat untuk PKM untuk terus berkembang. Bagaimana caranya mengembangkan masjid supaya lebih besar dan lebih besar lagi. Bukan hanya fisiknya yang besar, tapi juga jemaahnya yang besar dan kompak. Amin. Para hadirin yang berbahagia, para ulama membagikan 1 bulan bulan suci Ramadan itu menjadi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Kita masih berada di 10 hari pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala pada malam 10 hari pertama, pada hari 10 hari pertama di bulan Ramadan akan menyebarkan rahmatnya untuk seluruh umat yang mengadakan, yang menyelenggarakan, yang senantiasa beribadah berpuasa di hari itu, baik siangnya maupun malam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam 10 pertama, makanya jangan absen. Malam pertama sampai malam 10 jangan absen. Karena di malam-malam itu Allah akan mengirimkan rahmatnya untukmu. Ketika Bapak malam pertama sampai malam 9 itu hadir, pas malam 10 tidak hadir, pas kebagian jatah rahmat Bapak nggak ada. Waduh, rahmat kemana ini? Nah, maka jangan absen, terus hadir dari mulai malam pertama sampai malam ke-10. Pun begitu dari malam 11 sampai malam 20, maka Allah akan mencurahkan maghfirahnya. Allah akan menurunkan ampunan untuk umat yang siangnya beribadah puasa, malamnya pun beribadah tarawih. Maka jangan berhenti dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Khawatir pas Bapak absen
Makbila Allah turun, bapak nggak ada. Akhirnya lapor kan. Lapor apa ya? Lapor itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya kalau kita kurang makan. Kemudian malam ketiga, yaitu malam 21 sampai malam 30 atau malam 29, malam akhir Ramadan. Maka Allah akan menjamin setiap orang yang berpuasa di siang harinya dan malamnya beribadah melaksanakan sholat qiyamul lail, maka Allah akan mencap orang tersebut bebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita nanti Bapak jangan berhenti 21 sampai malam akhir. Sebab kalau kita berhenti atau absen di malam itu, kita tidak dapat jaminan dari Allah yang terbebas dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, begitu halusnya setan menggoda manusia. Walaupun setan itu pada malam dan hari di bulan Ramadan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat. Semua setan-setan yang mengganggu manusia diikat supaya tidak mengganggu manusia. Namun ada setan yang tidak terbelenggu. Ada setan yang tidak terikat. Apa? Yaitu setan yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia secara halus, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan dengan lembut, dengan halus ke dada manusia. Maka setan ini yang tidak terikat. Sebab kenapa? Sebab setan itu adanya di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita itu ada setan, ada unsur setan. Maka setan inilah yang senantiasa membawa kita untuk mengajak berbuka puasa, batal puasa. Maka setan inilah, walaupun setan-setan yang lain dibelenggu, setan-setan yang lain diikat, tapi setan yang ada dalam diri kita tidak terbelenggu, maka dia yang punya kesempatan untuk menggoda manusia. Ingat, batal puasa karena sengaja, bukan hanya ada niat, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Waspada. Bukan hanya ada kesempatan, tapi juga lingkungan. Tadi siang saya mengisi khutbah di pabrik, di perusahaan. Ketika saya berkhutbah, turun khutbah, yang puasa, yang makan. Ini setan yang nyata. Jadi bagaimanapun kita dibelenggunya setan, ada setan yang ada dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa menghembuskan, membisikkan ke dalam diri manusia secara halus, secara lembut. Itu karena ada niat, ada kesempatan, dan juga ada lingkungan yang mendukung, ada yang mengajak. Nah, maka dalam kesempatan ini sahabat Ka'bul Akbar memberikan solusi kepada kita supaya kita tidak tergoda, supaya kita tidak terjerumus oleh setan tersebut. Yang pertama, menurut sahabat Ka'bul Akbar adalah zikrullah, supaya kita tidak tergoda oleh setan yang halus tadi, yang ada, yang senantiasa membisikkan diri kita. Maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, maka berzikirlah kepada Allah, maka niscaya dengan zikir tersebut akan menenangkan hati yang tenang, tidak mudah tergoda oleh setan. Kemudian yang kedua, supaya kita terbebas dari gangguan setan yang merasuki diri kita secara halus dan lembut adalah bitilawatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Di sini ada acara kegiatan tadarus ya? Ada? Alhamdulillah. Di rumah juga Bapak tadarus. Di sini di masjid tadarus, di rumah juga tadarus. Jadi setiap waktu kosong, setiap waktu luang kita gunakan untuk bertadarus, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan peluang setan untuk mengganggu kita.
Setuju? Insya Allah. Bukan sebaliknya, kita memberikan ruang kepada setan sebanyak-banyaknya. Habis sholat asar, pulang kerja, jam 4 ke rumah, santai-santai di rumah, anaknya pengen jalan-jalan, Pak, ngabuburit, Pak, ngabuburit. Apa ngabuburit? Kalau orang Sunda namanya ngabuburit. Jalan-jalan sore, pergi naik motor jalan-jalan. Padahal jalan-jalan sore itu memberikan peluang kepada setan untuk menggoda dan mengganggu manusia. Ingat, bukan hanya puasa yang batal, tapi juga bisa membatalkan pahala daripada puasa. Memang puasanya nggak batal, Bapak bisa menahan makan, lapar dan dahaga dari pagi, dari mulai terbenam matahari sampai pada fajar, dari mulai fajar sampai tergelam matahari bisa menahan lapar dan dahaga. Tapi pahala puasa tidak dapat oleh itu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Illa ju' wal 'atas, tidak mendapatkan pahala. Mungkin itu memberikan peluang kepada setan untuk menggoda. Puasanya tetap jalan, tapi pahala puasanya tidak ada. Nah, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Kesimpulannya adalah kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah dan juga kita memperbanyak baca Al-Quran. Dan yang ketiga, al-masjid. Hati selalu terpaut oleh masjid. Di mana kita berada teringat kepada masjid. Insya Allah jika hatinya terpaut kepada masjid, menutup peluang setan untuk menggoda diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan umur yang panjang kepada kita sehingga bisa menuntaskan bulan Ramadan ini sampai akhir. Amin. Ya Allah. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.